para pejabat, ngerti nggak Pancasila? Jangan gara-gara uang. Ada dibayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Noni, Cangcing dan juga Nyak Babe. Ini pagi-pagi ini kita udah ada di Pangkalan Pasir di dekat wali kota ya. Banyak truk-truk pada parkir nih. Keren ada apa gitu. Nah kita cari tahu nih ada apa sih. Kenapa banyak truk-truk bak nih pada parkir di sini. Ya, ini dari ujung ke ujung ya. Ada mungkin lebih dari 20 truk parkir pinggir jalan. Nampak di ujung ya, di kolong flyover nih ada bapak-bapak dari kepolisian sudah berkumpul di situ. Kita cari tahu ada apa nih di sini nih. Rupanya ini lahan milik Perumnas, lahan Perumnas yang hari ini tanggal 12 Februari akan dieksekusi untuk lahan ini. Karena sebelumnya memang ada berita sudah lewat persidangan ya, karena memang ini lahan Perumnas yang akan digunakan kembali oleh Perumnas. Dan untuk warga yang menempati lahan tersebut sudah diberikan surat peringatan 1, surat peringatan 2 sampai surat peringatan 3, dan terakhir kemarin sudah ada peringatan lagi untuk pengosongan bangunan, dan sejumlah warga pun sudah mendapatkan dana kerohiman dari Perumnas sendiri. Dan ini sudah berkumpul dari aparat kepolisian, dari TNI, kemudian dari pihak Perumnasnya pun ada, semuanya sudah berkumpul. Lihat tampaknya bapak-bapak semua ini berjaga-jaga demi kelancaran proses eksekusinya. Ya, ya kita akan sedikit mendekat nih supaya kedengaran. Ini sedang membacakan putusan pengadilan yang dibacakan oleh salah satu jurusita ya dari pengadilan. Untuk putusan tentang lahan Perumnas ini yang akan digunakan, dan bagaimana untuk warga-warga yang warga-warga yang terkena dampak. Ini di sini sedang dibacakan putusannya. Lalu kita dengarkan putusannya, bagaimana isinya. Eksekusi penguasaan dan penyerahan terhadap satu bidang tanah kurang lebih seluas 34.000 meter milik pemukus yang terletak di Kelurahan Pelumbukan, Kecamatan Catu, Kota Madia, Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagaimana telah dibaca diterangkan dengan sertifikat hak pengelolaan nomor 2 garing Pelumbukan nomor 1523 garing 97 tanggal 5 atas nama Perumnas. Dalam perkara acara Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional Perumnas sebagai pemohon eksekusi melawan Italina Sinaga sebagai ahli waris Barimun dan kawan-kawan sebagai para termohon eksekusi, penimbang dan seterusnya. Memperhatikan pasal 200 AIR Junto serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan itu, menetapkan mengabulkan permohonan pemohon eksekusi tersebut di atas, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau jika ia berhalangan dapat digantikan dengan wakil yang sah dan disertai oleh 2 orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 197 AIR untuk melakukan eksekusi penguasaan dan penyerahan terhadap satu bidang tanah kurang lebih seluas 34.000 meter milik penggugat yang terletak di Kelurahan Pelumbukan, Kecamatan Catu, Kota Madia, Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagaimana telah dimaksud diterangkan dengan sertifikat pengelolaan nomor 2 garing Pelumbukan gambar situasi nomor 1553 garing 97 tanggal 5 Februari 97 atas nama Perumnas. Untuk diserahkan dalam keadaan kosong kepada pemohon eksekusi
bila mana perlu pelaksanaan eksekusi pengosongan tersebut meminta bantuan aparat keamanan terkait. Menyatakan bahwa mengenai biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon eksekusi. Demikian ditetapkan di Jakarta oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanda Tito Suhud, Sarjana Hukum, Magister Hukum, NIP 19640721 1992 121001. Selanjutnya, penetapan nomor 35/2022/P Jakarta Timur Junto nomor 369/PDTG/2019/P Jakarta Timur Junto nomor 237/PDT/2021 PDTKI Junto nomor 1784 kasasi PDT/2022 demi keadilan berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur membaca surat permohonan tertanggal 14 Januari dari Kaimuddin Ansar selaku Kepala Divisi Hukum Perumnas beralamat di Wisma Perumnas Jalan Tinggi Panjaitan Tamrin 11 Jakarta 13.340 untuk selanjutnya disebut permohonan eksekusi yang maksudnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar melanjutkan eksekusi atas penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 35/2022/P Jakarta Timur Junto nomor 369/PDTG/2019/P Jakarta Timur Junto nomor 237/PDT/2021/PDTKI Junto nomor 1784/PDT/2022 tertanggal 23 Desember 2022 menimbang dan seterusnya. Memperhatikan pasal 200 AIR Junto serta ketentuan lain yang berkenaan dengan itu menetapkan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk melaksanakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 35/2022/P Jakarta Timur Junto nomor 369/PDTG/2019/P Jakarta Timur Junto nomor 237/PDT/2021/PDTKI Junto nomor 1784/PDT/2022 tanggal 23 Desember tentang eksekusi pengosongan dan penyerahan objek eksekusi. Demikian ditetapkan di Jakarta oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Ikhwan Hindarto, Sarjana Hukum, Magister Hukum, NIP 1969/04 1994 031102. Demikian penetapan ini dibacakan bagi para termohon eksekusi, penghuni objek ataupun siapapun juga yang tidak berkepentingan dalam ini untuk pengototan objek segera. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah dibacakan. Oleh karena itu, sebagaimana yang dibagi menjadi 4 kelompok, 4 zona, dan di sini terdiri dari semua jajaran terkait, pengadilan dan perumnas. Kami harapkan untuk langsung kepada zona masing-masing, dan pihak perumnas kami mohon untuk di depan agar menunjukkan zona 1, 2, dan tidak termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010. Sehingga dengan dasar itu kami pertama. Yang kedua. Ya, dan ini ada warga ya, mungkin belum terima untuk penggusurannya, jadi agak memprotes ke pihak Perumnas. Namun saya tidak bisa mendengarkan dekat ya, karena memang sudah terlalu penuh. Namun dari pihak Perumnas menyarankan untuk silakan ke pengadilan saja. Jadi di pengadilan untuk penyelesaiannya, dan untuk saat ini proses eksekusi sudah harus dimulai karena sudah turun surat dari pengadilan untuk eksekusinya. Mati oleh karena keputusan, maka kami tidak akan mau menyerahkan tanah ini di gunung hukum. Oleh karenanya, kami sebelum akhirnya hak kami jelas dalam keputusan, kami tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada tanah orang lain. Jangan paksakan hukum tersebut untuk masyarakat tanpa dasar hukum. Terima kasih. Ayo. Tim 1, 2, 3, 4, 1, 8.
Ayo semua, ayo. Satu mana pernah. Udah, gak kedengeran nih mas suaranya pak, jauhan. Ya, jadi untuk itu yang baju warna hijau itu adalah untuk diperbantukan dari pihak kontraktornya untuk membantu nanti mengangkat barang-barang warga yang sekiranya belum terangkut dan langsung dimasukkan ke truk yang tadi sudah belajar. Nah itu juga sudah disediakan. Jadi warga di sini yang terkena dampak nanti akan dibantu untuk eksekusinya, barang-barangnya dibantu dikeluarkan, kemudian langsung dipindahkan ke rumah susun Pulau Gebang. Menurut berita seperti itu, dibantu dengan kendaraannya juga selama warga tersebut kooperatif. Siap lah. Komandan di sini ya, komandan. Iya, ya Pak, ini Pak Asep dari Bimas Pol. Ribut. Sudah hadir. Sudah banyak untuk aparat ya, untuk bapak TNI dan polisi di dalam. Ini adalah lokasi yang nantinya akan dieksekusi. Nah, ini kita masuk ke dalam. Oh, Bang, siapa? Ya, nampak sudah mulai berjaga-jaga ya para bapak-bapak dari kepolisian, dari Pol PP. Ya, ini ada warga ya yang memprotes dan untuk menolak bangunannya untuk tidak dieksekusi karena mereka merasa membeli bangunannya dari orang tidak liar. Udah, duitnya ke bawah ya. Ke sana ya, ke sana ya. Hari ini gimana? Kita manusia. Kita tolong Bapak Bapak. Ayo Kak, ke istana aja yuk, ke istana aja. Kita manusia, Kak. Ya, nampak mulai ada kericuhan di sini. Yang biang keroknya. Cari biang keroknya. Si Gunawan itu biang keroknya. Biar semua tahu. Gunawan. Biang kerok kita beli. Suratnya ada. Udah kapal bawah aja. Udah ada istana aja. Istana aja ya, istana. Udah ke istana aja ke sana. Coba Bapak bayangin. Kita beli. Udah barang kita minta ke ini. Akan potong gaji segala macam. Udah bilang. Ya, ada beberapa warga yang sudah menerima
dan mengikhlaskan ya bangunannya. Ada beberapa warga juga yang belum terima kalau tempatnya dieksekusi. Di sini juga banyak bangunan-bangunan yang bangunan kurang permanen ya, semi permanen. Ada juga yang bangunan permanen. Dan kebanyakan di sini adalah lapak-lapak rongsok. Warga yang bertempat tinggal di sini itu lapak-lapak rongsok, besi-besi bekas ya, barang-barang bekas. Kita lihat sini mulai pengosongan untuk bangunannya, dikeluarkan untuk barang-barangnya. Pasukan hijau bagi 2. Ya, untuk ini mulai dikeluarkan untuk barang-barangnya yang masih di dalam, karena sudah ada surat teguran, surat peringatan untuk mengosongkan bangunan, namun dari mereka menurut mereka belum ada, tapi menurut dari pihak Perumnas sudah ada. Orang 1,7 miliar. Nah, ini ada warga yang protes untuk pembongkaran ini. Saksinya. Ada bukti Supito dan Humas pengadilan. Humasnya panggil. Dan mereka sudah mengakui menerima uang. Jangan main kecilan, tindas terus. Anda itu orang Indonesia. Tahu dong undang-undang Pancasila. Sila ke-1 apa? Sila ke-5 apa? Baca itu. Keadilan ada, Bu. Persatuan ada, Bu. Kalian para pejabat ngerti nggak Pancasila? Jangan gara-gara uang. Ada dibayar, semua dibayar sama kita. Sebagai ketua eksekutif, keluar. Kalian dibayar sama kita. Dari mana kalian gaji? Dari ketua kita. Saya punya bukti orang-orang kerjaan. Ya, keadaan mulai ricuh tapi masih bisa dikendalikan ya, masih terkendali. Gaji sama kita. Nah, itu dia. Tangkap Gunawan sama si Ulan. Tangkap Gunawan tuh yang geroknya sama si Ulan. Kalian digaji sama kita. Duit dari mana kalian? Duit apa mau yang kalian? Beresin dulu. Beresin dulu aja, ini udah beres. Semua udah beres. Beres boleh, Pak. Beres boleh. Kita di sini. Ini kita lagi biar dia ditangkap itu. Memakan duit rakyat 1,7 M enak, Pak. Buat ngasih uang ini kantor polisi juga bisa itu. Begitu doang, masa iya sih diambil secara paksa. Pengadilan blok. Eksekusi dianya sendiri bukan bisa. Udah guys, sana aja udah. Jangan satu. Udah tariknya dulu. Aman, ribut aman. Ada ribut aja. Ibu. Ya, salah ini. Iya. Benamu. Urung. Ya, jadi ini untuk awal ya, yang lahan yang akan dieksekusi. Ini daerah sini dulu nih awalnya. Nih, kemudian ya kita lihat di sana sudah masuk alat berat, beko ya. Sudah masuk alat berat. Dan ada yang mencoba menghalangi lah untuk masuknya alat berat, tapi bisa dikondisikan. Karena memang ada beberapa yang masih tidak terima ya untuk eksekusi ini. Lihat, nampak itu ada dua beko sudah mulai memasuki lahan yang akan digusur ya, yang akan dieksekusi.
Ya, nampak di sebelah sana tuh sudah mulai digaruk ya, sudah mulai dibersihkan. Dan itu adalah lapak rongsokan, lapak rongsok yang ada di depan ya, di ujung pintu masuk. Ada total ada tiga beko yang masuk ke wilayah ini. Ya, ini sudah akan dimulai dari rumah yang sudah dimulai dari rumah yang tidak permanen ya, rumah-rumah dari bubuk, kemudian dari kayu dan papan ini sudah mulai dihancurkan menggunakan alat berat. Ya, bangunan-bangunan sini memang kebanyakan terbuat dari papan dan bambu ya, papan, bambu, kayu, kemudian dari baja ringan. Jadi untuk bangunan yang permanen itu sedikit, tidak banyak. Ya, sudah kita lihat sini. Itu bangunan yang tidak permanen, terbuat dari kayu dan papan, atapnya seng, sudah mulai dibersihkan. Barang-barang yang dalam juga sudah dikeluarkan oleh petugas terkaitnya, sudah dikeluarkan. Ya, ini empang ya, empang Tejo. Nampaknya memang akan dibongkar juga, namun dia ingin membongkar sendiri. Rumahnya Itu sudah rata ya, sangat rata. ini kan ini beda. Sudah dieksekusi oleh alat berat. Udah ikhlas kata dia, nggak sarong. Ya, untuk deponya sudah ada 3, satu di sini, kemudian satu di bagian depan, satu lagi di tengah. Jadi depo ini jadi bekerja semua. Lihat sini sudah warga sudah yang ini sudah mengikhlaskan ya. Ya, nampak bahwa Bapak polisi masih berjaga-jaga, dan untuk TNI-nya juga masih berjaga-jaga di lokasi. Ya, ini nampak dari warga yang membongkar sendiri bangunannya, tidak menggunakan beko, karena kalau apabila menggunakan beko bangunan sudah pasti rusak. Tapi kalau bisa dibongkar sendiri masih bisa dipakai lagi di tempat lain. Ya, ini petugas yang berpakaian hijau, pasukan hijau nih, membantu mengeluarkan barang-barang yang masih ada di dalam bangunan tersebut, karena bangunan tersebut akan segera dieksekusi. Dibantu dikumpulkan, kemudian dinaikkan ke kendaraan truk yang bak terbuka, langsung dipindahkan ke rumah susun.
masih berlangsung untuk pengosongan barangnya. Ya, nampaknya pasukan hijau yang membantu memindahkan barang-barang. Ya, ini juga bangunan yang nantinya akan dieksekusi ya, sedang dikosongkan oleh pemiliknya. Dan ini petugas jurusita yang sedang mendata warga yang terkena dampak, yang kemudian nanti akan disediakan tempat di rumah susun bagi warga yang terdampaknya. Jadi di data dahulu. Ya, sekali lagi untuk tugas berbaju hijau itu dari kontraktornya yang memang sengaja diturunkan untuk membantu proses eksekusi ini, untuk pengeluaran barang, pemindahan barang. Ya, sudah hampir separuh lahan yang Perumnas tetapkan sebagai program pembangunannya selesai di eksekusi. Di sini nampak juga masih banyak barang-barang warga ya, yang tadi belum dikeluarkan dari bangunan, ditumpuk di luar karena rumahnya akan segera dibongkar. Dan untuk proses ini sudah melalui proses yang panjang ya. Ya, sudah, jadi prosesnya sudah cukup panjang pada tahun 2024, yaitu sudah melalui persidangan. Kemudian pihak Perumnas sudah memberikan surat peringatan. Lalu saat ini adalah proses eksekusi, dan beberapa untuk Menteri PUPR-nya pun sudah datang, Marwar Sirait, dan wakilnya waktu itu Fahri Hamzah sudah hadir ke tempat ini, sudah meninjau lokasi dan sudah memberikan amanat agar secara manusiawi, secara humanis untuk eksekusi ini, dan beberapa warga sudah menerima. Ya, ini untuk ekskavatornya sedang beristirahat mungkin. Udah lu gak jadi gini gua mau. Dan ini untuk lahan yang sudah dibongkar ya, bangunan tadinya itu bangunan sudah dibongkar. Nah ini iya Pak, iya ini Pak RW, Pak RW ini Pak. Sudah saya diminta dokumentasi. Enggak Pak, enggak ikut. Sampah ada loh. Ada sama sebenarnya lagi ribut. Iya, satu teriak-teriak. Ada. Iya, ini juga bangunan ya, yang sudah sebagian digaruk oleh alat berat tadi. Nampaknya masih banyak untuk untuk lapak rongsok ini ya, untuk barang-barangnya. Nah, nanti akan dipindahkan. Datang pun kita sosialisasikan, kita omongin. Itu belum ada. Ya, ini ada ya, Pak Babi. RT RW kita diem aja. Apa we? Ini kopi enak gitu. Jadi untuk lokasi ini ada di Pangkalan Pasir, RT 5 RW 8, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur.
Ini adalah lahan Perunas yang lama sudah tidak dipakai namun digunakan oleh warga untuk tempat tinggal seperti itu. Dan saat ini untuk Pak Perunas mengambil kembali lahan tersebut. Dan ini juga masih ada beberapa warga yang kurang terima saat bangunannya dibongkar. Ya, namun bisa dikondisikan oleh pihak dari jurusitanya. Ya. Ya, saat ini saya sedang masih berada di lokasi penggusuran nih, lahan Perunas sama Pak LMK, Pak Sumardi juga Pak Sekjen.
Lot, kardus sana lah, kamu lihat. Ambil sana. Bukan lagi. Bukan lagi. Mana lagi? Modalnya mah gede-gede banget, makanya cuma 2 juta. Rohiman itu mah.
Baik, terima kasih sudah, karena sudah siang juga waktunya, sudah azan zuhur, lapar juga perut ini, belum makan. Kita teruskan besok nih, kita lanjut ke part 2-nya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.